Baik, suruh keluar dulu, Mang. semuanya. Kita akan mulai pelajaran kita pada sore hari ini membahas tentang apa yang sudah kita pelajari selama minggu pertama yang sudah disampaikan mengenai tanda daftar usaha, hak wisatawan, atau secara keseluruhan adalah sosialisasi peraturan pemerintah tahun 2012 dan 2009 tentang standar dari lembaga atau sertifikasi, baik itu di sertifikasi usaha maupun sertifikasi profesi maupun sertifikasi kompetensi lainnya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu saya mau bertanya dulu nih kepada siapa ini bagusnya. Oke, saya mau bercanda sama Amar. Yes, sir. Amar, saya mau tanya, menurut Amar, kenapa diperlukan setiap usaha itu memiliki tanda daftar usaha? Terutama tanda usaha pariwisata ya. Mengapa diperlukan, sir? Ya, mengapa? Karena pertama itu udah peraturan menurut undang-undang. Ya, terus kenapa peraturan itu dibuat untuk apa? Untuk ini, sir, data. Untuk data satu bisa, apalagi? Pajak. Pajak, betul, apalagi? Ya. Apalagi ya? Data apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Data ininya, sir. Usahanya. Oke, data usaha itu untuk apa? Dibutuhkan oleh pemerintah? Selain pajak untuk apa ya? Untuk yang lain? Untuk mensahkan nggak sih, Sir? Untuk mensahkan, betul. Nah, sekarang kalau udah disahkan, ada datanya untuk bayar pajak, selain untuk bayar pajak, untuk apa lagi coba? Silakan. Ada lagi yang lain? Jawaban kejelasannya. Gimana, Cidut? Kejelasannya ya, makanya udah jelas nih. Terus untuk apa lagi selain sudah jelas kan, makanya didaftarkan di data. Makanya untuk udah jelas untuk untuk pajak salah satunya. Nah, sekarang untuk apa lagi kejelasannya? Kayak ini ya sih, kayak buat apa yang ngelegalin gitu. Jadi kayak usaha ini tuh udah itu jelas. Ya. Jelas gitu. Oke, saat kita daftar itu untuk kejelasan usaha. Nah, yang paling utama adalah selain pajak tentunya adalah pengawasan pelayanan yang terkait dengan hak wisatawan. Ya, jangan sampai nanti si pengusaha tersebut menyiapkan sebuah usaha tapi tidak sesuai dengan standar dari perusahaan contohnya kayak misal hotel bintang tapi pelayanannya kayak hotel bukan bintang gitu misalnya, atau misalnya ada hotel syariah tetapi ternyata standarnya tidak syariah gitu. Nah, ini juga yang merupakan bagian dari pengawasan oleh pemerintah terhadap usaha-usaha yang berjalan dengan melalui salah satu tanda daftar usaha. Kalau tidak sesuai dengan standar yang sudah diberikan pemerintah, izinnya bisa dicabut. Atau misalnya dia sudah dikatakan dia belum bayar pajak. Setelah belum bayar pajak, terus bagaimana? Nggak bayar pajak nggak apa-apa dong, 5 tahun, 6 tahun nggak boleh. 1 tahun lewat, kasih surat peringatan, lalu kalau memang ternyata masih bandel juga, bisa dicabut untuk izinnya. Itu adalah salah satu guna dari pendaftaran TDU itu adalah untuk melakukan pengawasan oleh pemerintah terhadap usaha yang diberikan agar hak wisatawan tetap terjamin. Itu dia tujuannya. Bagus. Terima kasih. Kemudian pertanyaan, sampai di sini ada pertanyaan tentang TDU dulu. Saya mau nanya, Sir. Boleh, Ahmad. Kalau pedagang-pedagang yang kayak pecel lele kayak gitu, Sir, itu gimana tuh, Sir? Dia apa harus ini juga TDU itu? Harus TDU juga gitu misalnya gitu ya. Oke, baik. Saya jelaskan ya. Jadi di dalam Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, dan itu adalah arahan dari atau ada peraturannya dari pemerintah, dari Kementerian Perdagangan, itu ada batas minimum untuk bisnis atau usaha yang dilaksanakan yang diperlukan izin. Ya, kalau misalnya asetnya dan usahanya itu di atas, setahu saya kemarin itu sempat di angka 75 juta. Di bawah 75 juta itu tidak perlu memohon TDU, nggak perlu. Ya, kayak misalnya warung-warung di tenda-tenda pinggir jalan gitu, itu nggak perlu TDU, ya. Tetapi perlu didaftarkan sebagai usaha kecil. Nah, itu jadi memang perbedaannya kalau sudah TDU, itu bicara tentang usaha besar salah satunya. Nah, TDU yang dimaksud yang kita pelajari ya. Nah, kalau yang dibilang untuk terdaftar di kios-kios yang ada, biasanya itu juga dikelola atau didata oleh satu dinas koperasi, misalnya yang di UMKM, kalau di Kota Bogor UMKM, dan juga harus terdaftar oleh Satpol PP gitu kan. Karena untuk apa? Pengawasan. Kalau misalnya ternyata melanggar ketertiban umum, Satpol PP akan melakukan tindakan tegas. Selama mereka tidak melanggar aturan pemerintah, terutama apa yang sudah ditetapkan oleh wali kota, Satpol PP tentunya tidak akan melakukan penertiban, begitu. Itu adalah salah satu contoh saja. Jadi kalau misalnya memang semua usaha harus ada informasi, paling tidak misalnya saya nih bikin usaha jualan gorengan deh gitu misalnya. Ternyata gorengannya masih kecil ya, nggak perlu minta izin ke balai kota atau kemana gitu, nggak perlu. Bikin aja gorengan di depan untuk gitu. Tapi kalau ternyata gorengannya udah buka cabang, ada 5, ada 6 cabang gitu di seluruh kota, ada di Bali ada, di Sumatera ada. Nah, yang seperti itu asetnya berarti sudah di atas 75 juta. Nah, itu wajib mengajukan bukan TDU sih kalau jual gorengan ya, lebih ke Kementerian Perdagangan. Kalau TDU itu usaha misalnya losmen, misalnya kos-kosan yang dirubah jadi red doors gitu misalnya. Nah, itu hal seperti itu yang perlu perizinan. Oke, baik. Ada lagi? Amar sudah cukup jelas, Amar? Jelas, Sir. Ya, silakan yang lain. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Saya akan share screen. Bisa lihat layar saya? Bisa, Sir. Ya. Bisa, Sir. Baik. Bisa, Sir. Oke, ini sosialisasi PP nomor 52 tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha bidang pariwisata. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tolong ditahan dulu. Saya selesaikan sampai selesai, baru saya bertanya ya. Oke, Sir. Yes, Sir. Landasan hukum. Jadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, itu di pasal 15 ayat 1 menjelaskan tentang tanda daftar usaha. Kemudian pasal 20 huruf B tentang hak wisatawan, pasal 26 tentang standar usaha dan kompetensi, pasal 53 tentang standar kompetensi yang harus mengeluarkan sertifikat kompetensi, kemudian juga ada pasal 54 tentang standar usaha tentang sertifikasi usaha. Sertifikasi kompetensi yang ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata harus melalui LSP, dan sertifikasi usaha harus melalui LSU atau lembaga sertifikasi usaha. Dan ini PP 50 tahun 2011 dan PP 52 ini adalah tentang sertifikasi kompetensi, terutama PP 52-nya dan sertifikat usaha di bidang pariwisata. Kita skip dulu yang ini. Berikutnya, nah, ini penjelasan tentang TDU. TDU adalah tanda daftar usaha di mana semua pengusaha wisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Tata cara pendaftaran diatur dalam peraturan menteri, bersifat teknis dan administratif, dan harus sederhana, pelayanannya kepada masyarakat harus mudah, harus cepat, harus mudah dijangkau, harus jelas, dan harus terbuka. Jadi jangan sampai nanti apa yang bisa dipermudah, kenapa dipersulit. Harusnya seperti itu, jangan sampai kalau bisa dipersulit, kenapa tidak dipermudah, jangan sebaliknya begitu ya. Kalau udah mudah dibikin sulit, maksudnya untuk menjadi hal-hal yang tidak baik gitu nanti ke depannya. Baik, berikutnya
hak wisatawan. Setiap wisatawan berhak memperoleh pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar kualifikasi usaha dan kompetensi SDM. Nah, tentang kualifikasi usaha minggu depan kita akan bahas, tapi kita akan bahas tentang kompetensi SDM. Kemudian, setiap pengusaha berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Kompetensi, tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi dengan ketentuan perundang-undangan. Ini perlu dipahami. Sertifikat kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi. Jadi kalau di sini dikatakan harus dikeluarkan oleh LSP, ya. Tapi kemarin kita ada bahas tuh perbedaan-perbedaan, tapi nanti kita bahas berikutnya. Berikutnya adalah tentang standar usaha. Pasal 54. Produk pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sertifikasi usaha. Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sertifikasi usaha yang dikatakan lembaga mandiri adalah lembaga sertifikasi usaha khusus pariwisata, ya LSUP, seperti itu. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana pasal 54 diatur dalam peraturan pemerintah. Lanjut. Ini adalah definisi-definisi yang pasti keluar pada saat ujian akhir semester. Langsung saya berikan kisi-kisinya ya. UAS akan keluar ini nih. Jadi tolong dipahami, dibaca, dihafalkan. Berikutnya. Baik. Ini adalah alur atau tanda daftar usaha dan sertifikasi usaha pariwisata. Kita lihat ya. Pertama, bisa lihat tanda panah saya? Saya? Bisa, Sir. Oke, baik, perhatikan. Jadi kalau misalnya Chandra sebagai pengusaha, Anda sebagai pengusaha, mau Nia, mau Nur semuanya, jadi pengusaha. Kemudian usahanya di atas 75 juta. Kemudian mau berjalan, sudah mau mulai hotelnya misalnya. Lalu diajukan ke nomor 1 nih langkah pertama. Tata cara pendaftaran usaha pariwisata. Nah ini permohonannya boleh menanyakan kepada Pemda. Kalau kita di Kota Bogor, berarti ke Pemkot Bogor. Setelah sudah persyaratan sesuai dengan arahan dari Pemda, dan sudah dipenuhi, baru diberikan TDU, tanda daftar usaha. Baru diberikan ke pengusaha. Perhatikan, pada saat berjalan usahanya, itu tidak perlu mendapatkan sertifikat dahulu. Kenapa? Biarkan saja dulu berjalan, supaya ada datanya untuk diaudit, ya, untuk diperiksa. Karena kalau misalnya belum mulai usaha, yang dinilai apa? Tidak ada. Karena sertifikat usaha itu si pengusahanya harus sudah bisa menjalankan usahanya dan datanya sudah ada. Nah, kalau belum mulai terus kemudian kita minta datanya, pasti tentunya belum ada. Makanya diperlukan paling tidak 2 tahun berjalannya usaha tersebut, baru dilakukan permohonan sertifikasi sesuai dengan peraturan menteri kepada nomor 3 LSU. Bisa ikutin sampai sekarang? Bisa, Sir. Ya. LSU adalah singkatan dari apa? Lembaga sertifikat usaha. Sertifikasi usaha. Oke, baik. Lihat, dan nomor 3 kita lihat bahwa dia panahnya ke arah 4. Auditor dulu. LSU akan menginformasikan kepada auditor, memerintahkan auditor untuk melakukan nomor 4, audit terhadap pengusaha atau usaha yang sedang berjalan. Setelah sudah berjalan dan didata, auditor akan kembalikan lagi kepada LSU, tetapi sebelum dikembalikan, dalam pemeriksaannya harus mengikuti tata cara audit yang benar dan standar usaha atau peraturan menteri yang sudah ditetapkan. Bila sudah diserahkan kepada LSU, lalu dicek bahwa ternyata sudah baik dan benar sesuai dengan standar usaha, maka si pengusaha tersebut diberikan yang warna hijau ini, sertifikat. Ya, berikan sertifikat.
Perhatikan. Nah, di sini LSU juga akan menginformasikan kepada LSU juga menginformasikan kepada pengusaha bahwa akan selalu diperiksa oleh Pemda. Pemda akan terus mengawasi bahwa usaha-usaha yang dijalankan di daerahnya itu berjalan dengan baik. Melalui nomor 7 nih, pengawasan dengan peraturan menteri. Ya, jadi LSU pun akan diinformasikan oleh menteri bila ternyata ada pengusaha-pengusaha yang ternyata menjalankan usahanya tidak sesuai dengan sertifikat yang diberikan. Nah, Pemda bisa menginformasikan juga kepada LSU. Begitu ya. Untuk yang berikutnya bisa diberikan surat-surat peringatan. Oleh karena itu, inilah tata cara keseluruhan dalam pembuatan tanda daftar usaha sampai mendapatkan sertifikat usaha hotel bintang, non bintang maupun hotel syariah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau sertifikat usahanya itu, Sir, ada batas waktunya nggak, Sir? Baik, sertifikat usaha berlaku hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun. Begitu. Jadi di setiap beres 3 tahun itu bikin lagi, Sir? Beres 3 tahun harus datang lagi ke LSU untuk perpanjang, diperiksa lagi sama auditor, dicek lagi usahanya apakah masih sesuai dengan standar, nggak, apakah menurun, apakah meningkat, apakah tetap. Begitu. Jadi nanti dilihat lagi. Kalau ternyata dia lebih bagus, ya berarti dia bintangnya pasti naik. Gitu. Oh. Ya. Thank you, Sir. Thank you. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Kita lanjut dulu ya. Berikutnya, tujuannya adalah untuk tentunya dengan sertifikasi tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata. Saya ingin bertanya sama Michael Martin. Kenapa, apa hubungannya sertifikat kompetensi, sertifikat usaha dengan produktivitas usaha pariwisata? Silakan. Halo. Ya. Ada suaranya nggak? Dengar pertanyaan saya nggak? Iya, tadi apa, Sir? Maaf. Apa hubungannya antara sertifikat kompetensi dan sertifikat usaha terhadap produktivitas usaha pariwisata? Oh. Sama-sama saling berkaitan, Sir. Ya, apa? Kaitannya apa? Untuk apa? Kenapa harus ada kaitannya itu apa? Kaitannya kemana? Karena dalam usaha pariwisata harus memiliki sertifikat kompetensi. Betul. Nah, hubungannya dengan produktivitas itu apa? Apa sih arti produktivitas? Coba yang bisa bantu nggak dulu? Sebelum Martin jawab. Atau gini, pertanyaan kepada Martin, apa arti produktivitas dulu deh? Kurang tahu, Sir. Oke. Ada yang tahu? Silakan. Sering dengar bahasanya tapi ternyata mengartikannya tidak mudah ya. Nggak apa-apa. Oke, produktivitas ini adalah sebenarnya hasil maksimal secara keseluruhan usaha pariwisata. Jadi pertanyaannya adalah apa hubungan kompetensi, sertifikat kompetensi dan sertifikat usaha terhadap hasil yang maksimal dari usaha pariwisata tersebut? Martin. Apa ya? Agak apa ya? Dulu. Misalnya contohnya gini, saya kasih contoh ya. Misalnya siapa namanya Haikal. Haikal itu bekerja di hotel tempat Martin, ya. Tapi Haikal ini tidak punya sertifikat kompetensi sehingga standar kerjanya dia bukan seorang perhotelan lah misalnya. Sehingga kerjanya masih harus kasih tahu begitu ya. Kedua, kita punya ada satu karyawan yang baru masuk. Padahal dia kerja udah lama nih. Haikal ini udah lama. Baru masuk Kidut ceritanya. Kidut yang baru masuk, tapi dia sekolah perhotelan. Dia punya sertifikat kompetensi. Mana yang lebih bermanfaat buat usahanya Martin, Michael? Yang mana coba? Oh, yang Kidut. Soalnya dia punya sertifikat kompetensi.
punya sertifikat kompetensi. Jadi dia tahu Supaya dia tahu gimana? dia tahu Standar apa kerjanya. ya benar kerjanya Ya, dibandingkan dengan Haikal yang dengan Haikal tidak yang memiliki standar kompetensi. betul. Nah, itu dia hubungannya. Jadi kalau kenapa perlu sertifikat kompetensi di usaha pariwisata? Gunanya adalah tentunya untuk memaksimalkan pelayanan dari atau produktivitas usaha pariwisata tersebut. Makanya dibutuhkan ada apa namanya? Kompetensi. Iya, sertifikat kompetensi. Begitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Sir. Semua paham ya? Oke, kita lanjut ya. Berikutnya. Tentang sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini, sertifikasi kompetensi pariwisata ini ada yang perlu di pasal 7 PP 52 meliputi standar kompetensi, ada skema sertifikasi kompetensi, ada penerapan sertifikasi kompetensi melalui LSP bidang pariwisata, dan harmonisasi dan pengakuan sertifikasi kompetensi. Sampai di sini kita lanjutkan saja, karena kalau kita sebagai siswa dan juga pekerja memang akan dibantu untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Kalau dari Kementerian Pendidikan, nah ini dia. Kalau Kementerian Pendidikan, kita sebenarnya menggunakan LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Kalau kita dari Kementerian Tenaga Kerja, kita atau yang sudah bekerja itu harus menggunakan LSP. Tapi kalau yang pendidikan harus menggunakan LSK. Tapi bisa nggak yang pendidikan juga ambil LSP? Ya bisa juga, nggak ada masalah. Tapi yang seharusnya adalah kalau yang LSP itu adalah untuk mereka yang lembaga sertifikasi profesi. Jadi yang sudah punya profesi harusnya begitu. Itu tapi karena kemarin sempat ada beberapa tahun ke belakang belum ada LSK perhotelan khususnya, lembaga sertifikasi kompetensi perhotelan pada khususnya. Jadi banyak sekolah itu bekerja sama dengan LSP pariwisata. Nah, sedangkan LSP pariwisata seharusnya itu untuk karyawan-karyawan hotel yang ada di Indonesia seperti itu. Tapi sekarang sudah ada LSK perhotelan untuk dari Kementerian Pendidikan. Kita lanjut. Berikutnya, pengusaha wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini dikatakan wajib. Jadi saat ini di hotel-hotel yang ada, bila mereka ingin disertifikatkan hotel bintangnya oleh LSU, pengusaha wajib mempekerjakan tenaga kerjanya itu dulu masih sempat 50%, sekarang sudah 70%. Wajib karyawannya untuk bekerja memiliki sertifikat kompetensi. Baru bisa diaudit oleh LSU. Nah, ini dia. Pasal 13, pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSP bidang pariwisata. LSP pihak pertama, kedua, dan ketiga. Ini sementara sudah berjalan. Ada LSP 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 itu apa, Pak? Tidak perlu dipikirkan, yang paling penting atau yang paling utama adalah LSP-nya. Ya kita pahami adalah LSP pariwisata yang mengeluarkan sertifikat untuk para pekerja karyawan hotel. Baik. Berikutnya, pengembangan sertifikasi usaha pariwisata. Jadi di sini tentang LSU-nya. Nah, ini juga tidak perlu terlalu diperdalam karena ini tentang perusahaan atau PT atau lembaga mandiri yang melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata. Lanjut. Pengusaha wajib menerapkan standar usaha. Pasal 17. Ada 56 jenis usaha permen TDU. Nah, jadi ini 56 jenis usaha ini apa aja kok? Persen banyak banget sih, Pak. Ada. Jadi contoh restoran juga masuk dalam usaha salah satu jenis usaha pariwisata. Taman bermain seperti Dunia Fantasi contohnya, atau Taman Impian Jaya Ancol, atau misal Taman Matahari. Nah, itu adalah juga jenis usaha pariwisata. Kemudian hal-hal yang bisa dilihat di dalam TDU tersebut bisa dilihat usaha-usaha lainnya seperti karaoke, diskotik. Nah, itu kayak begitu ada jenis usaha sesuai dengan peraturan menteri. Pasal 18, penyusunan standar usaha pariwisata setiap jenis usaha, aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan, penyusunan secara bersama-sama dengan stakeholder terkait, dan standar usaha diatur dengan peraturan menteri. Pelaksanaan sertifikasi oleh LSU bidang pariwisata
LSU lembaga media berperan di wilayah RI, LSU melaksanakan sertifikat usaha mengacu kepada standar usaha. LSU memiliki cabang di daerah. Bentuk badan usaha berbadan hukum memiliki perangkat kerja. Ini adalah tentang LSU. Nah, perhatikan. Wewenang lembaga sertifikasi usaha. Melakukan audit, memelihara kinerja auditor, mengembangkan skema sertifikasi usaha, menetapkan biaya sertifikasi, dan menerbitkan sertifikat dan mencabut sertifikat. Baik. Ini adalah tentang LSU-nya. Oke. Sertifikasi dilakukan LSU secara transparan, objektif, dan kredibel. Tata cara diatur dengan peraturan menteri. Pasal 24 dan 25, pengusaha wajib memiliki sertifikat. Sertifikat berlaku 3 tahun, tadi sudah ditanyakan. Ya, diterbitkan. Sertifikat yang masa berlakunya berakhir wajib diperbaharui. Dan pemberian sertifikat sesuai dengan tata cara sertifikasi usaha pariwisata. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Sir. Belum ya? Apa namanya? Telat bayar gitu? Kena denda gak? Kalau Telat gitu, Mas. Harus diperbarui. maksudnya telah mengajukan. Baik, jadi setiap ada usaha baru, kan Pemda kan melakukan pengawasan. Dia nanti setelah sudah sesuai dengan tanda daftar usahanya, sudah mau mulai usahanya, dikasih waktu kan 2 tahun. Nah, nanti pasti diingatkan, sebenarnya para pengusaha ingin segera cepat-cepat dapat sertifikat hotel bintang. Bagi sebenarnya. Jadi memang supaya apa? Supaya pada saat dia melakukan promosi, dia diakui bahwa betul promosi hotel bintangnya adalah hotelnya adalah hotel bintang atau hotel share atau apapun. Jadi mereka sebenarnya ingin segera buru-buru. Jadi sebenarnya nggak usah cepat-cepat, juga mereka pasti akan buru-buru mendaftarkan. Tapi kalau misalnya setelah 3 tahun ternyata dia sudah mati, biasanya mereka sendiri yang datang ngomong gitu, mengajukan, bertanya, boleh nggak? Saya mau mengajukan, ntar aja habis, nanti baru disiap-siap di audit. Siapkan aja data-datanya, Pak. Seperti itu biasanya. Cukup jelas nih? Oke. Baik, kita lanjut dulu. Sama ya, Sir, boleh, Sir. Oh, boleh. Gimana? Kalau misalkan nih, Sir, saya ingin kontrak 5 tahun tuh bisa nggak sih, Sir? Lebih dari 3 tahun? Sebenarnya kalau misal sampai 15 tahun bisa, tapi 3 tahun sekali diperpanjang. Oh, berarti 3 tahun sekali gitu, Sir? Nggak bisa 5 tahun gitu? Betul, nggak bisa. Betul. Itu biasanya ada biaya lagi. Nah, biaya itu ditetapkan oleh peraturan menteri, dikoordinasikan oleh menteri. Jadi nggak boleh harganya mahal, nggak boleh juga terlalu murah. Kenapa? Karena ada biaya-biaya yang dibutuhkan oleh auditor dan LSU untuk organisasinya. Ya, penghitungan biayanya gimana, Sir? Contohnya, Sir? Penghitungan biayanya itu ada di detail dari LSU. Jadi saya bicara aja apa yang harus dinilai. Contohnya gini, transportasi auditor datang ke hotel, ya. Kemudian di hotel biasanya nggak cuma 1 hari, beberapa hari, 2. Terus ketiga dari auditor itu dia harus membuat laporan, kirim ke LSU, perlu biaya lagi. LSU perlu koordinasi, perlu biaya, perlu telepon. Kemudian LSU juga pasti dia ada biaya operasional seperti sewa gedung atau kontrak, atau dia mungkin sudah investasi membangun gedung, berarti dia ada pinjaman ke bank dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya semua adalah manajemen. Begitu. Jadi terserah kebijakannya, tetapi pasti ada biaya operasional yang dibutuhkan oleh LSU sendiri, nah, tetapi sudah diatur oleh menteri, tidak boleh harganya berbeda-beda, harus seragam semua. Begitu. Oh ya. Jelas ya? Jelas, Sir. Ya, kan? Kalau tadi bicara tentang sertifikat, tentang biaya, tadi udah disampaikan yang ini ya, pelaksanaan sertifikasi usaha, tanggung jawab pengusaha, dan struktur biaya dikoordinasikan oleh menteri. Selanjutnya, pengawasan. Nah, pengawasan LSU juga langsung diawasi oleh menteri. Ini kita skip saja. Sanksi administrasi pertemuan penutup. Jadi kalau misalnya ternyata ada usaha yang tidak sesuai dengan standarnya, akan diberikan teguran tertulis. Kemudian ada pembatasan kegiatan usaha. Misalnya contohnya begini, hotel bintang 4 atau bintang 5 dia punya restoran biasanya 3 atau 2. Gitu. Kemudian
karena dia belum bayar pajak gitu misalnya. Nah, itu diberikan teguran. Masih belum bayar pajak juga, ditutup sebagian. Jadi restorannya hanya boleh buka 1 restoran. Begitu itu yang dikatakan pembatasan kegiatan usaha. Sampai ternyata masih bandel juga, dilakukan pembukuan sementara kegiatan usaha. Begitu. Jadi kalau misalnya ternyata masih belum juga berubah, ditutup usaha tersebut, itu tergantung dari bagaimana pengusaha tersebut memperbaikinya atau tidak. Seperti itu. Cukup jelas? Jelas, Sir. Ya. Jelas, Sir. Baik, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak saya nanya. Sir, mau nanya dong. Boleh, silakan. Kalau misalnya sertifikat usaha kita mati nih, Ya. terus kita belum ada niatan untuk perpanjang, itu bakalan kena denda nggak? Atau nggak bakalan berpengaruh nggak sama usaha kita nanti? Oh, diberikan teguran. Nggak boleh. Karena itu berkaitan sama hak wisatawan. Jadi, sertifikat usaha itu adalah kaitannya sangat erat dengan hak yang didapatkan oleh wisatawan yang membeli produk hotel tersebut. Jadi tidak bisa ditawar, itu wajib memiliki sertifikat usaha. Kalau enggak nanti bisa ditegur dan harus diperpanjang. Kalau masih nggak dibikin juga bisa ditutup, dicabut usahanya. Ya, oke baik. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Biasanya Sir itu yang ngatur di hotel itu GM apa ini? Apa sales marketing? Yang mengatur keuangan gitu. Yang mengatur Pembayarannya. pembayaran. Keuangannya pembayaran. Iya. Oke, baik. Maksudnya keuangan untuk bayar sertifikatnya maksudnya? Iya. Oke, baik. Iya. Sertifikasi usaha itu harganya kan ditetapkan oleh LSU. Ya. Kemudian setelah dari LSU, nah diserahkan kepada hotel. Biasanya teknis pembayaran itu dilaksanakan oleh GM tanda tangan, owner tanda tangan, dan juga direktur keuangan tanda tangan biasanya itu. Baru diserahkan. Nggak ada sales and marketing, beda ceritanya. Begitu. Sir. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Sir. Ya, silakan. Buat perpanjangan sertifikatnya itu, persannya sama kayak awal lagi apa? Kayak awal, kayak gitu. Tidak perlu dari awal. Selama mereka masih menerapkan standarnya, mereka akan langsung melihat data-data saja dulu. Contohnya misalnya, apakah ini masih sama? Ditanya dulu kan? Iya Pak, masih sama, pelayanannya sama seperti 3 tahun yang lalu. Oke, kalau begitu, dia langsung random cek biasanya. Gimana coba, boleh saya lihat restorannya, boleh saya lihat kamarnya, boleh saya lihat keuangannya, boleh saya lihat manajemennya, dan lain-lain. Itu laporan keuangannya dan seterusnya. Nah, itu yang akan dilihat. Jadi sebenarnya kalau misalnya masih sesuai, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya yang baru mulai, itu biasanya lama dicek, ditanya, dicatat, gitu, seperti itu. Ya. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan dulu tentang ada pertanyaan terakhir dari tugas minggu pertama ini, yaitu tentang LSP dan LSK. Ya, jadi sekali lagi, kalau LSU kita sudah paham, itu ada di lembaga mandiri. Nah, ada lembaga sertifikasi profesi, itu juga untuk sebagai lembaga sertifikasi untuk memberikan kompetensi kepada karyawan, sekali lagi. Kemudian ada LSK, lembaga sertifikasi kompetensi. Saya sudah kasih linknya, ya, supaya bisa dibaca, dan ada dasar undang-undangnya, ya, bahwa sertifikat kompetensi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa memang yang bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi adalah lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi itu dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi. Ya, jadi saya ingin sampaikan bahwa selama 1 minggu kemarin yang kita pelajari adalah tentunya keseluruhan dari sertifikat kompetensi, dan hari ini adalah hari terakhir dalam 1 minggu ini untuk kita bahas secara keseluruhan. Nanti di minggu depan kita akan bahas tentang standar hotel bintang. Karena waktu kita sudah mau habis, ya, jadi saya hanya minta untuk teman-teman di sini nanti boleh tanya di grup apa yang belum masih kurang jelas, tapi saya berharap apa yang sudah kita sampaikan, kita bahas pada sore hari ini sudah
bisa menjelaskan sebagian besar, tapi kalau masih penasaran, boleh tanya di grup WhatsApp grup. Cukup jelas semuanya? Jelas, Sir. Sudah mau habis bentar lagi. Nanti kita di grup WhatsApp ya. Sampai jam 4 sampai jam 5. Ya. Oke, kalau begitu semuanya terima kasih sore ini, sampai ketemu lagi di minggu depan untuk video call ya. Terima kasih. Sir. Terima kasih. Thank you, Sir. Selamat berbuka. Ya, thank you. Selamat berbuka puasa.